이게 뭐예요? 수원 왕갈비 통닭이. 오, 존맛. 대박. 대박. 진짜 맛있죠? Langsung siapkan kopai, udut, maksimalkan volumenya, klik tombol subscribe. Ya alhamdulillah kalau di subscribe, kalau nggak di subscribe ya tetap alhamdulillah. Seruput segan. Mantep. Film dimulai ketika beberapa orang sedang bermain judi gapeh di sebuah ruangan tersembunyi. Hingga tiba-tiba, ternyata itu adalah detektif Jiang dari unit narkotika, kemudian memerintahkan para tersangka untuk angkat tangan, karena tempat tersebut telah dikepung. Dan bukannya angkat tangan, para tersangka tersebut malah berencana untuk angkat kaki. 여기 동선 몇 개 안 나오더라. 나 1일 1시간이잖아. Ketika membuka jendela dan akan melarikan diri, ternyata ketua Go sudah berada di luar jendela. 저기랑 저 일행 아니야? Kemudian saat salah satu penjahat akan kabur, ketua Go langsung merintahin anak buahnya buat segera nerobos masuk ke dalam. Tapi sayangnya penjahat itu udah nyampe di bawah. Ketua Go yang kesulitan dengan buayan monyetnya pun tiba-tiba terjatuh. Beruntung masih selamat, lalu merintahin anak buahnya detektif Jiang untuk segera ngejar penjahat tersebut, diikuti dengan anak buahnya yang lain, detektif Jae-hoon dan detektif Young-ho. Mereka berlari sekuat tenaga mengejar penjahat kelas teri yang kedapatan bermain gapleh tersebut. Apakah ini sebuah misi besar? Entahlah, sepertinya aksi kejar-kejaran akan berlangsung cukup heroik. Penjahat tersebut berhasil merebut sebuah mobil di jalanan lalu melempar si mamah muda keluar dari mobilnya itu. Tanpa dia sadari, the power of emak-emak luar biasa dong. Dan si penjahat itu pun terlempar. Tak mau menyerah begitu saja, kemudian si penjahat itu ngelanjutin pelariannya dan terus diburu oleh detektif Jiang dan rekan-rekannya. Hingga saat detektif Jiang dan rekan-rekannya berlari mati-matian sampai terengah-engah, tiba-tiba muncullah detektif Ma dengan santuy. Saat si penjahat berhasil dilumpuhkan, ternyata detektif Ma lupa membawa burgolnya hingga tiba-tiba sebuah sengatan alat kejut listrik romantis mendarat mesra di lehernya membuat detektif Ma pun tak berdaya. Beruntung si penjahat berhasil diamankan bus kota yang kebetulan melintas di sana. Dan seketika akibat kejadian tersebut terjadilah tabrakan beruntun. Di kantor, akhirnya kelima detektif tersebut dimarahi oleh pimpinan mereka, hanya karena menangkap seorang penjahat kelas teri mengakibatkan kepolisian harus mengganti rugi 16 mobil yang terlibat tabrakan beruntun. Tak terima begitu aja, dengan kepolosan yang hakiki, detektif Young-ho mencoba membela tim dan mengatakan, 심하게 박은 아반떼는요 그냥 지가 와서 박은 아반떼입니다. lalu pimpinan membandingkan mereka dengan tim yang diketuai detektif Choi yang dalam 2 bulan telah berhasil memecahkan banyak kasus narkoba dan mendapat promosi jabatan. Kemudian mereka pun diusir dari ruangan tersebut. Di luar, detektif Ma mengoceh perihal kecilnya dana investigasi. 제때 먹지도 못하면서 개고생하면 뭐하냐고. Lalu kemudian detektif Jiang menggeledahnya dan menemukan sisa chip kasino dalam sakunya. Jae-hoon berusaha menelan chip tersebut tapi akhirnya ketahuan juga. Lalu kemudian detektif Ma berusaha menyudahi perdebatan dengan santuy. 아까 그 마지막에 아반떼 그 새끼. 새끼가 진짜 야. 이 새끼 가뜩이나 수사를 부족한다고 뭘 해? Kemudian mereka makan bersama untuk merayakan kenaikan jabatan Ketua Choi. Dan sebenarnya Ketua Choi ini adalah adik kelas Ketua Go di kepolisian, tapi sekarang dia punya jabatan yang lebih tinggi. Lalu Ketua Go ditawarkan sebuah kasus oleh Ketua Choi, menangkap seorang gembong narkoba bernama Limo B. Mengetahui hal ini adalah sebuah kasus besar, Ketua Go pun segera menyanggupinya, ditambah lagi dirinya yang sudah lama tidak naik pangkat. 동생 상대로 자존심 상해요? 동생이라고 생각한 적 한 번도 없어.
형, Dan mereka pun mulai melakukan pemantauan. Detektif Jae-hoon melakukan penyamaran, mulai dari petugas CCTV, pelatih bela diri, petugas kebersihan, hingga menjadi calo. Sementara itu, detektif memantau dengan seksama dari atas gedung hingga dia kedapatan oleh seorang ibu-ibu dan dikira sedang mengintip. Sementara itu, Jae-hoon secara tak sengaja pun terangkut dalam rombongan para pendemo. Tak lama kemudian polisi pun tiba. Ternyata si ibu-ibu melaporkan kejadian yang dialaminya pada petugas kepolisian. Saat akan memberitahu identitasnya, tiba-tiba saja kelompok yang sedang mereka incar lewat di hadapannya. 나 진짜 그 정도는 아니야. 요상하게 생겨갖고. 생긴 게 뭐요? 나 진짜 얼굴 가지고. Dan detektif Go pun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut dan masuk ke dalam mobil polisi. 건물 이동하겠습니다. 스탑. Kemudian mereka pun melanjutkan pengintaian di sebuah toko ayam goreng yang tepat berada di depan markas kelompok Limo B. Terjadi keributan kecil antara detektif Jang dan detektif Ma, dan tiba-tiba saja Limo B pun muncul. 저 새끼 저거 쌍판 갈아엎었네 조금. 희한한 사람들이구만. 그럼 뭐가 서비스요? 아니 왜 서비스를 마음대로 줘요? 서비스에 주는 건 마음이지. Kemudian ketua Go memutuskan untuk tak memanggil bantuan agar mereka dapat menyelesaikan sendiri kasus tersebut dan tak diremehkan lagi oleh tim ketua Choi dan direktur. Dengan catatan mereka tak boleh ceroboh atau akan kehilangan dana pensiunnya. Lalu mereka terpikir untuk menjadi karyawan di toko tersebut. Tapi pemilik toko mengatakan mulai besok dia nggak bakal jualan lagi karena tokonya sepi dan dia berencana untuk menjual tokonya tersebut. Menyadari bahwa tempat tersebut adalah tempat terbaik untuk memantau pergerakan kelompok Limo B, maka spontan aja si Jae-hoon mengatakan dia akan membeli toko tersebut. Padahal mereka tidak memiliki uang untuk membeli toko itu. 하겠습니다. 반장님의 설자를 위해서 다음 생에 하겠습니다. 너도 안 해봤어. Di rumah, ketua Go ngasihin bungkusan tas Gucci yang dia bawa sama istrinya. Berharap isinya sebuah tas ternyata cuma berisi pakaian kotor aja. 지네? Lalu istrinya bilang kalau tadi istrinya ketua Choi telepon dan bilang kalau saat ini dia udah jadi ibu kepala bagian semenjak suaminya naik pangkat. Kemudian dia bilang udah muak mendengar kata-kata ketua. Sampai-sampai ketika di televisi terdengar sebuah berita yang menyebut kata ketua pun dia bakal langsung mengganti siaran televisi tersebut. 반장이지. 듣기만 해도 지금. 엄마, 나 반장 됐어. Kemudian saat dia dan anaknya makan di luar, perkataan anaknya membuat ketua Go mengingat sesuatu. Lalu ketua Go pergi ke tempat pimpinan dan mencoba untuk meminjam uang. 사장님, 왜? 저 아시잖아요. 알다가도 모르겠어서 그냥 쭉 모를래 이제. Di tempat lain, saat si paman pemilik toko sedang bernegosiasi dengan seorang broker perumahan, Jae-hoon pun menyela dan bilang kalau mereka bakal membeli tokonya tersebut. 가족이 다 마음 잡고 장사 한번 해보겠다 하니 한번. 네, 맞아요. 네. 이 둘이 형제고 이 둘이 부부입니다. Tak lama kemudian ketua Go pun sampai di sana dan menyanggupi pembelian toko itu. Kemudian si paman pemilik toko mengatakan membangun sebuah usaha keluarga adalah sebuah pilihan yang bagus. 예, 맞습니다. 가족. 남편입니다. 응? 이라도만. 저 짝이 남편이 뭐예요? 전 남편. 오, 아메리칸 스타일. 미국 영화에서 보던 거. 예스. 싸우래 전 남편. Dan pengintian konyol mereka pun dimulai dari sini. Jae-hoon kemudian melempar alat penyadap ke markas kelompok Limo B. Akan tetapi karena tempat mereka adalah sebuah toko makanan, maka tiap-tiap lagi serius mengerjakan pengintaian ada aja pengunjung yang datang dan pengen makan di tempat tersebut. Sehingga mereka harus kocar-kacir menyembunyikan peralatannya itu. Kemudian terdengar percakapan dua orang anak buah Limo B. Antara anak buahnya yang bekerja sebagai pengendar narkoba dan anak buahnya yang bekerja sebagai tim investigasi. Tapi nggak tahu juga investigasi apaan. 위험상으로 몇 천씩 챙기는 거 우리가 모르. 뭐하냐? 개새끼들 잡아 쳐넣게. 뭘로? 뭐요? 죄? 뭐요? 직업? 그걸로 벌금 때리게? Lalu kemudian suasana menjadi hening. Ternyata keributan tersebut ditengahi oleh seorang pemimpin yang bernama Hong Sang-pil. Dan mereka pun disuruh untuk berkelahi secara jantan untuk menentukan pemenangnya. 통과. 시작. Ketua Go dan yang lainnya pun hanyut dalam suasana pertarungan tersebut. 꽤 타격감이 느껴지는데.
신부님들 싸움이 더 요란한 법이지. 어디 가겠어? 어디야? 야, 상필이 중계 안 하냐? 그만. 결과에 승복하자. 마약 반승. Kemudian si ibu-ibu yang kemarin ngelaporin detektif Ma masuk ke toko itu dan berencana untuk membeli ayam goreng. Lalu Ketua Go mengatakan kalau saat ini mereka belum jualan karena baru saja membeli toko tersebut. Tak lama kemudian anak buah Limobe pun masuk untuk membeli ayam goreng. Akan tetapi setelah si ibu-ibu menjelaskan mereka pun pergi. Akhirnya biar nggak mencurigakan, keesokan harinya Ketua Go memutuskan untuk mencari siapa yang bisa memasak ayam goreng terbaik. Dan pemenangnya akan menjadi koki di toko tersebut. 다 튀겨. 뭐야 이거? 야, 일부러 이랬냐 이거? 에이씨. 그거 미쳤구나. Dan ternyata ayam goreng buatan detektif Ma rasanya sangat lezat sekali. 마영상! 열심히 해. Saat pelanggan pertama masuk, mereka dipersilahkan duduk. Dan ternyata pelanggan tersebut bukannya memesan ayam goreng, tapi malah memesan ayam bumbu. 양념? 무슨 양념? Nggak kehabisan akal, Ketua Go pun memerintahkan detektif Ma buat masak ayam apa aja yang dia bisa. Akhirnya detektif Ma membuat ayam bumbu rasa tulang iga resep keluarganya. Dan ternyata ayam buatannya tersebut disukai pelanggan itu. 이거 이름이 뭐예요? 수원 왕갈비 통닭이. 오, 존맛. 대박. 대박. 좀 맛있죠? Dan sejak saat itu restoran ayam goreng mereka semakin hari semakin ramai pengunjung sehingga Ketua Go dan yang lainnya pun malah sibuk ngurusin para pelanggannya. Yung Ho yang melihat hal tersebut pun kesal dengan kegiatan baru mereka itu. Bukannya mengintai para penjahat, malah sibuk mengurusi toko ayam goreng. Saat pulang ke rumah, Ketua Go memberikan tas pada istrinya seperti biasa. Tapi alangkah kagetnya istri Ketua Go saat melihat tas tersebut berisi uang dan tas Gucci di dalamnya. Ya iyalah, secara sekarang Ketua Go udah punya toko ayam goreng yang rame banget. 잠깐만 기다려. 빨리 줄게. Keesokan harinya ada wartawan yang mau meliput restoran ayam goreng mereka yang sedang viral. Tapi Ketua Go malah mengusir wartawan tersebut. Di dalam detektif Jang dan yang lainnya marah karena Ketua Go udah menolak kesempatan buat masuk TV. Lalu Ketua Go balik marah dan bilang kalau mereka adalah polisi, bukan tukang ayam goreng. Malam harinya Yung Ho melihat kedatangan Limobe di luar. Dan saat menghubungi Ketua Go, teleponnya malah tak diangkat. Karena keadaan di dalam restoran pun sangat ramai. Kemudian Yung Ho membuntuti kendaraan Limobe tersebut. Tapi dia kehilangan jejak. Lalu saat kembali ke restoran dia marah-marah karena tak ada yang membantunya. 왜 전화 안 받냐고! 바쁘니까! 이무배 떴습니다. 뭐? 이모배? 그 참담하고 막막했던 그 심정을 아세요! 너 술 마셨냐? 양념이냐 후라이드냐는 파 33단씩 까보셨습니까? 매일이 화생방입니다. 예스! 너만 족뱅이 치냐? 또 기름에 데이고 카레에 베이고 씨발 얼마나 쓰라린 줄 알아? 아파. 지금 현재도 굉장히 쓰라린 상태야. 막막한 심정을 너는 아시냐고요? 하루에 왜 최선을 다하는데? 소름 돋아. 왜 자꾸 장사가 잘 되는데? 씨발치킨. Di tempat lain terlihat Limobe sedang menghukum bawahannya Ho Sang-pil. Singkat cerita mereka semua dipanggil menghadap atasan menanyakan perkembangan kasus Limobe yang sedang mereka tangani. Tapi tiba-tiba Ketua Go mendapat panggilan telepon dan ternyata panggilan itu berasal dari kelompok Limobe yang memesan ayam goreng. Seketika mereka langsung meninggalkan ruangan pimpinan dan bergerak menuju restoran sambil mempersiapkan peralatan untuk menggerebek dan menangkap kelompok Limobe.
Tapi saat mengantar pesanan ternyata kelompok 5B sudah pindah dan yang memesan ayam goreng adalah si ibu-ibu tersebut. Akhirnya Ketua Go dan timnya kehilangan jejak kelompok 5B. Lalu Ketua Go yang stres menyadari karir mereka akan hancur dan kehilangan uang pensiun. Lalu dia meminum minuman yang ada di depannya. Minuman tersebut adalah minuman yang tadinya akan diberikan pada kelompok 5B yang telah diberi racun oleh detektif Ma. 거기다 약탈맥스 재우자고. Pas lagi ngeplay, Ketua Go minta maaf pada rekan-rekannya karena udah larut dalam penyamaran itu. Karena semenjak jadi tukang ayam goreng, istrinya jadi lebih ramah dan mandi lebih awal. Keesokan harinya, wartawan yang pernah diusir Ketua Go memfitnah restoran mereka dengan mengatakan kalau ayam goreng yang mereka jual adalah makanan yang dibeli dari toko lain. Dan kemudian berita itu pun viral tersebar ke berbagai media, mulai dari Detikcom, Oke John, Pikiran Rakyat, sampai digosipin di Lambe Tura. Di tempat lain, Ketua Choi kesal akibat tindakan Ketua Go dan timnya, mereka jadi kehilangan 5B. 흔절받아라 이 개새끼야. Sementara di rumah, istrinya pun kesal karena ternyata selama ini Ketua Go mendapatkan banyak uang dari berjualan ayam goreng dan mengesampingkan tugasnya sebagai seorang polisi. Kemudian istrinya mengeluarkan sebuah jimat yang selalu disimpan di saku Ketua Go karena dia khawatir jika terjadi apa-apa saat suaminya itu bertugas. Lalu meminta Ketua Go untuk resign aja dari pekerjaannya sebagai polisi dan memulai usaha baru dengan uang pensiun yang akan mereka terima. 우리한테는 당신 퇴직금이 있잖아. Mendengar hal tersebut, Ketua Go pun meraung sejadi-jadinya. 왜 그런 거 가지고 울어? 울지 말라고. 괜찮다고. Karena uang pensiun yang dimaksud udah habis buat beli restoran ayam gorengnya itu. 괜찮아. Singkat cerita, mereka semua dibebas tugaskan dan berkumpul di restoran ayam sembari merenungkan nasib mereka ke depannya. Tiba-tiba, pengacara 5B masuk ke restoran tersebut dan mengatakan kalau dia berencana untuk membuka franchise ayam goreng mereka tersebut. Ternyata ini adalah akal-akalan si pengacara itu aja, karena sebelumnya dia dan 5B udah merencanakan untuk menjadikan waralaba ini sebagai kedok untuk mengedarkan narkobanya. Walaupun sempat ragu dengan tawaran tersebut, tapi ketika si pengacara ngeluarin uang 1 koper, mereka pun berubah pikiran. 위원님 차라도 한잔 내오세요. 네, 형수님. 마봉팔이라고 합니다. 네. 한잔. Malam harinya, Ketua Go menitipkan surat pengunduran dirinya pada detektif Jang. Sementara itu di tempat lain, pengacara 5B telah mengemaskan narkoba yang akan mereka edarkan di waralaba dalam bentuk bungkusan nasi. Dan Yung Ho yang mencurigai gerak-gerik pengacara tersebut terus membuntutinya. 이 사람 뭐 깨끗한데? 다니는 친구한테 이런 거. Dan akhirnya restoran waralaba itu pun dibuka di setiap pelosok Korea. Scene berpindah, 5B menemui saingan bisnisnya Ted Chang untuk mengajaknya bekerja sama dan membuka lebih banyak waralaba untuk mengedarkan narkoba mereka. Di salah satu waralaba terlihat beberapa pelanggan menunggu pesanan yang tak kunjung datang, karena si koki malah asik makan dan gak mau buatin mereka pesanan. Hingga terjadi keributan antara pelayan dan kokinya. Yang mana sebenarnya mereka adalah anak buah dari 5B yang bekerja untuk mengedarkan narkoba. Sementara di waralaba lainnya, penjaga restoran malah mengusir para pelanggan yang datang. Dan berita yang membuat buruk citra restoran mereka tersebut pun akhirnya diketahui oleh Ketua Go dan yang lainnya. Keesokan harinya, Ketua Go pun menemui si pengacara dan memperingatkannya perihal kejadian tersebut. 가맹이고 나발이고 혼자 안 죽어? 아사리판 난다 진짜. 다시는 이런 일 안 생기도록 단단히 일러두겠습니다. Akhirnya setelah melakukan investigasi mendalam, benar saja mereka menemukan beberapa kejanggalan dalam operasi waralaba tersebut. Mulai dari banyaknya pesanan yang diantar dibandingkan pengunjung yang datang, hingga pesanan yang dibuang sebelum dibawa masuk. 젊은 있는 사람. 당신 형사 아니지? 지금 마음 잡고 프랜차이즈 사업하려는 거 맞지? 아유, 그럼. Keesokan harinya, Ketua Go mengikuti salah seorang pelanggan waralaba yang baru aja nerima kiriman ayam goreng.
Dan ternyata pelanggan tersebut baru aja menggunakan narkoba. Sementara itu di tempat lain, Detektif Jang pun melakukan penyelidikan di beberapa pelanggan restoran waralaba mereka yang lainnya. Dan benar saja mereka mendapati tumpukan paket narkoba yang sudah selesai dipakai. Di tempat lain, Detektif Ma yang juga menyelidiki kegiatan warung waralaba malah ketahuan dan dihajar hingga pingsan. 영업시간에 이게 뭐 하는 짓들이야? 아저씨들 정말 근무 태도 더럽게 가지고 일주일 넘은 기름만도 못 하시네. Limo B yang mengetahui identitas sebenarnya dari Detektif Ma pun terkejut. Kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si pengacara yang sudah memberi ide untuk bekerja sama dengan waralaba tersebut. Kembali ke restoran, Jae-hoon yang penasaran mencoba narkoba buatan Limo B itu dan dia pun teler. Kemudian saat Ketua Go menghampiri si pengacara, ternyata mereka sudah nggak ada di sana. Hingga tiba-tiba Detektif Jang mendapat sebuah panggilan telepon dari Detektif Ma, yang ternyata dia sedang disekap oleh kelompok Limo B. Setelah mengetahui posisinya, mereka pun bergegas ke sana. 커플? 출발. Sementara itu, tangan kanan Limo B yang bernama Sang Pil dihampiri oleh Detektif Choi untuk mengorek informasi keberadaan Limo B. Tapi tragisnya mereka malah dihajar habis-habisan. Beruntungnya saat Sang Pil akan pergi, mobilnya malah ketabrak oleh sebuah bus yang melintas tepat di depan kendaraan mereka. Di tempat lain, anak buah Limo B sudah nyiapin galian untuk menguburkan Detektif Ma dan si pengacara. Detektif Jang yang sedang menuju ke tempat tersebut bukannya mengkhawatirkannya, tapi malah khawatir jika Detektif Ma malah ngebunuh orang-orang itu. Karena ternyata Detektif Ma adalah seorang mantan juara judo tingkat nasional. Dan benar saja, para penjahat itu pun babak belur dihajar Detektif Ma. Kemudian menyelinap naik ke sebuah truk narkoba yang akan menuju ke pelabuhan. Detektif Jang yang melihat GPS-nya bergerak pun kebingungan melihat posisi Detektif Ma saat ini yang berubah-ubah. Sesampainya di pelabuhan, Detektif Ma melihat keberadaan Limo B dan Tae Chang yang akan melakukan transaksi narkoba. 총도 있어 이 개새끼. 우린 총 찼을게. 병신 구라치시네. 봐봐. 봐야봐 님 있다. 병신아. Karena cuma sendirian, akhirnya Detektif Ma mencoba mengacaukan keadaan dengan menyalakan sirine polisi di handphonenya. 어떻게 하나하나 다 까보니? 조심해 새끼야. 그거 흘리는 게 반이네. 너무 많이 먹는 거 아니야? 아 괜찮습니다. 빈속입니다. 더 먹어봐. 예. Dan benar saja hal itu pun berhasil membuat keributan antara Limo B dan Tae Chang. Hingga kemudian Detektif Jang pun tiba. Kemudian Ketua Go mengirim pesan pada Ketua Choi, sekaligus menginformasikan posisi mereka saat ini. Dan dari Ketua Choi pun akhirnya diketahui bahwa ternyata mereka berlima bukanlah polisi sembarangan. Selain Detektif Ma yang seorang juara judo, Jae-hoon ternyata adalah seorang mantan pemain atlet baseball yang tubuhnya udah terlatih buat menahan setiap pukulan. Detektif Jang adalah seorang juara Muay Thai yang memiliki julukan Master Jang. Yung-ho adalah seorang mantan pasukan khusus Angkatan Laut. Dan Ketua Go pun memiliki julukan manusia zombie, karena tak pernah mati walaupun sering mendapatkan tikaman saat bertugas. Bahkan dalam sebuah misi dia pernah mendapat 12 tusukan tapi tetap selamat. 12번 맞았는데 여태 살아있지 않냐? Dan akhirnya semua kelompok Limo B pun satu persatu berhasil mereka habisi. Limo B yang berusaha kabur dengan kapal pun berhasil ditangkap oleh Ketua Go. Di pelabuhan, Detektif Yung-ho mengikat semua anak buah Limo B yang udah berhasil dilumpuhkan. Hingga saat salah satu anak buahnya yang masih selamat akan mencelakai Detektif Yung-ho, dia malah disuruh buat ngikat teman-teman yang lain. 좀 미리 묶을까?
Dan saat bantuan tiba, ketuaku dan rekan-rekannya udah berhasil merapikan semua kekacauan dan duduk santuy di atas sofa yang entah datang dari mana. Dan saat ketuaku akan dibawa ke rumah sakit, Detektif Ma dan Detektif Jiang malah asik saling menitip jigong setelah 2 hari nggak gosok gigi. Alalala. Akhirnya mereka pun kembali dilantik menjadi anggota kepolisian dan mendapatkan kenaikan pangkat. Dan film pun selesai. Saya sarankan untuk menonton film ini secara utuh, karena film ini merupakan salah satu film terkonyol dan sangat menghibur. Pantas aja kalau film ini menjadi film kedua tersukses di Korea Selatan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat, banyak rezeki, banyak jodoh. Cuau, cuau. Tetap kalem mesem kersane hati ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.